Saudara yang terkasih, selamat pagi, shalom, selamat hari Natal. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi, edisi Sabtu 26 Desember 2020. Bacaan kita hari ini Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Tema kita, menopang yang lemah. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan pagi ini. Boleh menikmati lagi hari baru, hari karunia Tuhan untuk kami. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita. Dan pagi ini kami rindu akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami. Firman Allah dapat kami mengerti dan kami lakukan dengan baik di tengah-tengah hidup ini. Kami siap Tuhan, bersabdalah, ampunkan segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Menopang yang lemah, untulak totang pabela. Saudara yang terkasih, hari ini kita masih diliputi suasana penghayatan perayaan Natal. Namun pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apa yang harus dilakukan untuk memaknai masa-masa perayaan Natal tersebut. Adakah tindakan yang kita lakukan untuk menopang mereka yang tak berdaya? Dalam pelayanan para rasul di jemaat mula-mula, tidak terlepas dari pelayanan terhadap mereka yang berkekurangan, khususnya pelayanan terhadap janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan merasa terabaikan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil sehingga menimbulkan sungut-sungut. Ke-12 rasul berkumpul lalu membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan memohon campur tangan Tuhan. Para rasul menyadari bahwa masalah tersebut merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas pelayanan para rasul, agar pelayanan selanjutnya tidak menghalangi mereka dalam pelayanan firman. Untuk langkah selanjutnya, para rasul memilih 7 orang yang secara moral baik, berhikmat, dan dipenuhi oleh roh Allah untuk menata pelayanan. Saudara yang terkasih, pelayanan para rasul pada masa itu kiranya menginspirasi kita untuk memaknai bahwa jika selama ini kita merayakan Natal dengan berpesta pora, sebagai respon atas sukacita Natal, maka Natal kali ini juga mengajak kita untuk merespon kelahiran Yesus dengan cara berbagi dalam bentuk membangun kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan. Hal ini penting oleh karena kelahiran Yesus ke dalam dunia ini justru menjumpai mereka yang tak berdaya, lalu membuat yang tak berdaya itu menjadi berdaya. Karena itu, marilah berbagi dalam kasih, dalam bentuk peduli sesama. Karena itulah yang dikehendaki Kristus. Selamat Hari Natal. Amin.
kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan menyapa kami, memberikan pengajaran yang berarti bagi kami pagi ini. Biarlah kami menghidupi dan melakukannya. Mengajak kami merenungkan dalam situasi perayaan Natal tahun ini dengan masa pandemi COVID-19. Kami ditantang untuk terus berkarya, berbagi dan peduli dengan sesama kami. Dan itulah juga bagian dari makna Natal. Membuat yang tak berdaya menjadi berdaya. Pakai kami Tuhan untuk mewujud nyatakan perayaan Natal di tahun ini dengan peduli dan berbagi. Bapa di sorga, jalani hidup hari ini. Tentunya kami menyandarkannya pada Tuhan. Lindungi dan sertailah kami dalam berbagai-bagai aktivitas pelayanan dan tugas pekerjaan kami. Kami kerjakan dengan baik semuanya untuk kemuliaan Allah. Berkati seluruh keluarga kami, seisi rumah kami. Berkati jemaat-Mu, peliharakan mereka semua. Berkati jemaat-Mu yang pulang ke kampung atau ke tempat-tempat lain. Lindungi mereka semua. Jemaat-Mu yang dalam kondisi masa tua, menikmati masa pensiun, berkati mereka semua, tetap bersuka cita merayakan Natal. Yang sakit, yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam kondisi bergumul kuatkan, berduka Tuhan hiburkan. Yang dipertambahkan usia setahun lagi, sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Kami berdoa dimanapun umat Tuhan terus merayakan Natal hari ini. Lindungi dan jaga ya Tuhan. Perayaan Natal senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati garda terdepan hari ini berkarya dan melayani. Dan melaksanakan tugas. Dan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Bangsa ini diayomi dan dilindungi dengan baik oleh pemerintah kami. Kami hidup dalam kenyamanan dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur dan doa kami. Kami persembahkan kepadamu. Dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati.